Assalamualaikum Sobat Syariah, selamat datang di podcast kita hari ini, podcast Syariah Talk, di mana kita akan ngobrolin isu-isu ekonomi dan keuangan Islam dengan gaya yang santai tetapi tetap padat nih isinya. Bareng aku, Hani, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, buat Sobat Syariah, belakangan ini, itu tuh ada fitur emas atau tabungan emas loh, di digital aplikasi M-Banking Bank Syariah. Dan ini tuh lagi populer banget. Cuma lewat beberapa kali klik di ponsel, kita udah bisa beli emas mulai dari nominal belasan ribu rupiah aja. Tapi pernah penasaran nggak sahabat, gimana ya hukumnya atau konsep fisiknya? Kan emas itu barang ribawi, kok bisa dibeli secara digital? Nah, untuk jawab pertanyaan itu, kali ini saya lagi ditemani dengan Umi Asih nih, mahasiswa Magister Keuangan Islam dari Institut Agama Islam SEBI atau IAI SEBI. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Hani. Waduh, seneng banget nih bisa ketemu Mbak Hani ya. Alhamdulillah, sama-sama Umi. Nah Mi, kita langsung aja ya Mi ya. Iya. Nah sekarang kan masyarakat ini lagi keranjingan banget nih Mi, membeli investasi emas digital. Dalam kacamata keuangan Islam kontemporer, sebenarnya bagaimana sih hukum dari emas ini Umi? Boleh bantu dijawab? Oh iya, baik Mbak Hani. Iya, memang sekarang ini lagi ngetren ya, apalagi aplikasi-aplikasi fitur M-Banking Syariah ya sekarang udah memiliki ya fitur itu. Jadi Sobat Syariah Talk ya di sini mesti sedikit sharing ya terkait dengan tadi boleh nggak sih gitu ya kita beli emas alternatif emas itu gitu ya, hukumnya bagaimana gitu. Nah, jadi Mbak Hani untuk emas ya yang diperbankan itu pada dasarnya adalah fasilitas jual beli. Ya, dia tuh juga bisa jadi sebagai penitipan emas secara elektronik. Jadi nasabah atau misalnya Mbak Hani gitu ya, membeli emas ya dalam satuan gram atau nominal rupiah ya, yang mana bank itu ya mencatatkan kepemilikan emas tersebut. Jadi nggak langsung fisiknya, misalnya Mbak Hani beli 0,01 gram gitu ya harus muncul gitu, enggak, tapi dia ada di fitur digitalnya dari perbankan itu gitu ya. Jadi makanya disebut dengan namanya emas digital gitu ya, yang mana emas digital itu langsung atas nama nasabah begitu ya. Nah secara konsep kontemporer ini emas itu menggabungkan beberapa akad ya. Di sini ada akad murabahah atau jual beli yang tadi pertama kita beli ada berapa gram gitu ya yang kita beli, dan juga akad wadiah atau penitipan ya, karena emas itu disimpan ya dalam bank yang sudah tentunya oleh Majelis Ulama Indonesia yang diizinkan untuk sebagai bank emas ya. Kita sebut di sini adalah salah satu bank yang bisa menjadi fasilitas masyarakat, yaitu ada BSI dan juga ada Bank Muamalat gitu ya, seperti itu. Oh gitu ya Mi, tapi kan ini ya Mi, dalam literatur fikih klasik ini kan emas itu masuk dalam kategori amwal ribawiyah atau barang ribawi nih. Cara jual belinya kan harus jadiin tangan ke tangan gitu kan, diserah terimakan langsung, atau dengan juga disebut takabut. Nah kalau kita beli emas ini, kita cuma lihat saldo di layar ponsel, emang emas fisiknya nggak dipegang langsung itu atau gimana nih? Bisa dijelaskan juga? Oh iya, betul-betul, ini yang sering ditanyakan sekarang ini, karena memang perkembangan ya teknologi modern gitu ya Mbak Hani terkait dengan fitur emas ini gitu ya. Jadi teman-teman justru ini ya dalam keuangan Islam kontemporer gitu ya, para ulama dan dewa syariah ya, dan tentunya di Indonesia itu adalah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, itu sudah mengeluarkan fatwa ya, yaitu pada tahun 2010 dengan nomor 77 ya. Jadi fatwa DSN MUI ya nomor 77 tahun 2010. Nah, sudah memberikan penjelasannya. Yang pertama yaitu emas ini ya Mbak Hani, emas ini merupakan dulu sebelumnya kan mata uang. Nah sekarang udah bergeser nih Mbak Hani gitu ya. Jadi kedudukannya sudah bergeser menjadi dari mata uang ya menjadi komoditas ya gitu ya, atau disebut dengan silah gitu. Nah sekarang kan nggak ada ya, kan beli pakai emas kan nggak ada kan. Rata-rata pakai apa? Kalau Indonesia rupiah gitu ya gitu. Nah kedua gitu ya, soal terima atau qab dia dalam fikih kontemporer dibagi dua, yaitu ada qabul hissi ya, serah terima secara langsung. Nah yang kedua adalah qab hukmi, nah serah terima secara hukum atau konstruktif. Nah dan di transaksi emas di Bank Syariah ini ya, ini menggunakan manfaatkan
kop yang hukmi yang kedua. Kalau tadi yang Yadin Biadin kan secara fisik langsung kayak gini. Nah, kalau yang ini pakai kop the hukmi gitu ya. Dan ketika transaksi berhasil, emas ini sudah real. Misalnya Mbak Hani beli nih 1 gram gitu ya, udah real kan langsung masuk ke rekening emasnya Mbak Hani kayak gitu. Ya, jadi real dan ini pihak perbankan ya. Nah di sini udah dialokasikan ya dari bank, kepemilikannya dari bank ke nasabah kayak gitu. Karena bank di sini memang memiliki memiliki emas tersebut kayak gitu Mbak Hani. Berarti ya. ini kunci utamanya nih dari underlying asetnya ya Mi ya. Jadi emas fisik yang ada itu benar-benar ada, bukan cuma fiktif gitu aja. Betul. Nah itu yang kemarin sempat hebohkan di luar negeri betul. gitu. Nah, makanya dan tentunya perbankan syariah ini di Indonesia ya sahabat syariah Talk ini sudah ya memiliki dewan syariah. Ya yang mana dewan syariah ini ya salah satunya tadi ya memastikan bahwa ketika menjual tadi ya bahasanya menjual emas gitu ya tentunya perbankan tuh punya. Itu nyata bukan fiktif nyata, gitu ya. betul. Jadi sahabat tenang ya. Nah, betul. Nah, jadi ini alhamdulillah makin jelas ya Mi setelah Umi ada penyampaian Umi. Nah, lalu menurut Umi nih sebagai akademisi dari IAICB, apa nilai plus atau masukan untuk pengembangan emas di industri keuangan syariah ke depannya? Iya, jadi kalau fitur emas ini sangat luar biasa ya Mbak Hani ya. Kalau tadi disampaikan bahwa ketika kita membeli ya emas ke bank syariah melalui fitur emas ya, yang mana emas kita akan tersimpan dengan aman ya. Dan hak ini juga ketika misalkan Mbak Hani sudah memiliki 5 gram, 10 gram gitu ya, itu boleh dicetak kapan saja. Nah itu kan nyaman ya, karena apa? Kita itu safe, tidak menyimpan emas real di rumah gitu. Nah kalau anak-anak sekarang gen Z ini kan kepengennya ya kan kepengennya bepergian kemana. Nah ini kan salah satu juga kemudahan kayak gitu ya fitur emas ini. Jadi dibutuhkan ya kita cetak, kalau nggak dibutuhkan ya nanti saja kayak gitu. Nah itu jadi, dan di sini fitur emas ini sebagai instrumen financial inclusion ya dan perlindungan nilai aset. Seperti itu, karena memang kita merasakan bagaimana inflasi ya dari nilai tukar rupiah kayak gitu ya. Dan ini sangat cocok banget bagi generasi muda yang mana masih butuhkan perencanaan keuangan, misalkan untuk menikah ya kan, untuk buat rumah dan lain-lain gitu ya. Jadi tentunya perbankan syariah ini terus menjaga transparansi ya dengan adanya biaya. Misalnya kalau tadi kan biasanya masih perbankan tuh ada macam-macam, ada yang cetaknya 5 gram, 10 gram gitu ya, 25 gram misalnya Mbak Hani punya 5 gram mau dicetak, tentunya kita kan di situ ada biaya cetak. Nah itu juga transparan kan dari pihak perbankan kayak gitu. Dan itu tadi nyaman, kita nggak perlu menyiapkan kalau di rumah ini tempat penyimpanan khusus gitu ya. Betul, berangkat sendiri ya. Agak kurang safety ya. Iya gitu ya. Oke, Masya Allah, memang luar biasa ya sahabat-sahabat, penjelasan yang sangat ringkas dan padat dari Umi Asih. Nah, terima kasih Umi atas penyampaian ilmunya ini sama-sama, di Mbak Talk Hani. Syariah kita, Syariah Talk. Nah, buat sobat, kesimpulannya apa? Nah, emas di bank syariah itu aman dan sesuai prinsip syariah selama ada kepastian emas fisiknya atau underlying aset. Nah, dan kejelasan akad itu juga udah pasti, jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya buat sahabat yang mau investasi di emas atau pakai emas. Oke, terima kasih Umi. Dadah. Ya, Saya Umi Asih pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.